Oke, coba abang kocok-kocok. Iya, makasih ya. Ambil kertasnya, kasih ayah satu. Oke, Insya Allah. Palestina dong. Palestina. 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 Dibuka. Nih, ambil kertasnya, kasih ayah satu. Taruh bawah, ini gini nih. Nah, ini ayah gitu. Ini ayah. Ayo buka ya. Satu-satu dulu kita baca. Apa ini ya? Kalau Allah izinkan kamu hanya punya satu kalimat terakhir untuk disampaikan kepada dunia tentang Baitul Maqdis, apa itu? Satu kalimat terakhir. Liberation of mind. Before liberation of land. Oke, ya bagiku misalkan rumah itu ada dua ya, ada faktor fisik, ada faktor non fisik ya. Kalau nyaman diartikan sebagai ilmu arsitektur, memang kenyamanan itu secara arsitektural itu jelas ya. Bisa bikin nyaman itu artinya memang kita mendapatkan apa yang fisik kita itu bisa rasakan. Seperti halnya misalkan hawa sejuk di dalam rumah, terus kemudian cahaya yang masuk, lalu kemudian juga aspek ketika kita melihat sesuatu, kita memandang sesuatu di ruangan itu ada sesuatu nilai yang estetik gitu, itu juga menambah kenyamanan ketika kita berdiam di rumah gitu. Namun nyaman di dalam arti non fisik itu beda lagi. Ketika kita memang kalau misalkan kita lihat bahwa nyaman dalam arti non fisik adalah nyaman yang emang benar-benar ada interaksi di dalamnya gitu. Jadi antara keluarga, anak, istri itu benar-benar bisa bikin nambah kenyamanan yang tadi sudah didesain oleh arsitektur itu sendiri. Seperti itu mungkin. Kafe ya, motif kafe ini kalau diinget-inget sering dipakai bapak ya, kalau Jumatan, kalau ke masjid. Yang ternyata ketika kita dalami, ini motif yang lahir dari tradisi bangsa Arab ya, khususnya juga di situ ada Palestina di situ. Rangkaiannya menggambarkan tentang kebersatuan, kekuatan. Ada yang bilang dari motif-motif ini salah satunya rangkaian dari daun olive ya, olive itu apa? Zaitun, yang menggambarkan kekuatan dan persatuan. Kalau menurutku rumah adalah tempat berinteraksi sama keluarga, anggota keluarga semuanya, mempersamai anak-anak, mempersamai dengan suami, kehangatan, keromantisan, tempat lelahnya untuk jiwa-jiwa yang lelah untuk berpulang ke rumah. Jadi buat istirahat. Iya. Oke. Lagi yang kedua bang. Oh udah. Terima kasih ya bang. Apa ya, kita baca ya? Kita baca bersama-sama dulu. Bayangin Rasulullah berkata kepada kamu, umatku, jangan lupa bangunkan mereka dengan kebaikan. Apa langkah pertamamu? Apa bang? Langkah pertamaku adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semuanya dimulai dari belajar. Itu langkah pertama kita. Yang ketiga. Yang ketiga boleh. Kafieh simbol gerakan ya. Jadi dari aku dulu ya. Setiap gerakan tuh butuh simbolisme iya ya. Dan simbolisme yang berupa kafieh ini adalah simbolisme tidak cuman batas-batasnya itu pada nasionalisme sebagaimana bendera, tapi ini ke seluruh Arab, bahkan populer di dunia Islam. Di Indonesia juga populer dari dulu. Jadi kafieh itu satu simbolisme yang cukup bagus untuk perjuangan, terlebih pada perjuangan pembebasan Baitul Maqdis dan juga Palestina secara umumnya. Ya, jadi saya rasa kafieh kalau dijadikan simbol gerakan juga tentunya bisa dijadikan simbol fashion. Kalau buat aku sih nggak cuma sekedar simbol ya, tapi dia juga bentuk solidaritas, dukungan, dan perjuangan kita ya untuk saudara kita. Jadi saat kita pakai ini, otomatis kita akan selalu ingat sama saudara-saudara kita di Palestina terutama. Sebetulnya menjaga daripada aspek non fisik dari rumah ya, kita tetap
membersamai tentunya ya, membersamai orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut ya. Karena memang sejatinya orang yang kita temui di umur kita waktu itu berapa, kita 21 tahun ya Bun ya. 21 tahun ya mungkin akan berbeda di umur 31 tahun gitu. Dan orang yang sama juga dan tapi udah beda gitu dari segi pemikirannya dia udah beda, terus juga dari perasaannya dia juga udah beda, dari segi sikapnya mungkin juga udah beda gitu ketika kita temui di umur 21. Nah, gimana caranya merawat itu tetap kokoh? Ya kita bisa mengerti segala pertumbuhan yang dia alami ketika kita bersama, mungkin ya kita bisa belajar dari setiap hal-hal yang memang sejatinya itu terjadi gitu di setiap harinya, mungkin di setiap hari, setiap bulan, setiap tahun kita berubah. Ya intinya kalau memang untuk secara tetap kokoh ada yang namanya evaluasi mungkin ya, ketika kita menghadapi masalah ya kita selalu senantiasa ngobrol bareng, terus kemudian berinteraksi, saling mengerti, menjaga. Ya itulah yang memang sejatinya kalau bisa kita bicara tentang rumah juga sama ya, setiap hari kita bersihin, setiap hari kita setiap sapuin, kita pel supaya memang rumahnya walaupun itu rumah lama, tapi kalau misalkan itu tetap bersih itu kita juga nambah nyaman kan. Sama kayak misalkan kalau kita punya keluarga juga sebetulnya ya itu perlu dirawat. Nah dirawatnya dengan cara apa ya? Senantiasa mengevaluasi terus mungkin. Bagi aku sih kayak gitu ya. Kalau Bunda kayak gimana? Menurut aku juga sama, merawat itu selalu membersamai karena memang ada fase-fase berubah setiap tahunnya yang harus kita lalui bersama. Jadi segalanya apapun prosesnya kita bersama-sama gitu, melewati bersama. Oke. Kalau kakak gimana kak? Kakak gimana? Di rumah. Yang bikin nyaman apa kak? Main bola. Gak boleh main bola tuh merusak. Nggak tahu. Hap, terima kasih. Kita buka ya, lihat ada apa nih. Kalau kamu membayangkan Zadeh hidup di masa depan, di mana Baitul Maqdis sudah merdeka, apa hal pertama yang kamu ingin dia lakukan di sana? Coba sampaikan lewat video ini. Seakan-akan Zadeh sudah dewasa, namun kamu sudah tidak ada lagi di sisinya. Sujud, jadi imam di sana kalau bisa. Ya nak ya, insya Allah ya, insya Allah gitu aja. Allah. Insya Allah. Abang pengen jadi imam gak di Baitul Maqdis? Mau nggak? Mau? Abang kan udah jadi imam di sekolah ya? Iya. Coba baca surat Atin. Aus. Coba. Apa gimana? Malu ya? Gak apa-apa kok. Nggak kedengeran aduh. Oh ke-mute. Pertama, bagiku yang paling penting itu harus berangkat dari basic belief atau akidah ya, bahwa Palestina itu adalah tempat suci umat Islam dan kiblat yang pertama, di mana juga di situ terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Jadi menjaga atau terkoneksi dengan Palestina ya, dalam realitas hari ini juga itu sedang mengkoneksikan dan menguatkan fondasi dari akidah kita, bagian dari akidah anak-anak kita. Itu yang paling penting sih. Kalau aku sih lebih ke mengajarkan empati ya sama anak-anak, karena walaupun saudara kita sesama muslim di Palestina itu jauh, tapi dengan kita terus membahas, dengan terus mengingatkan, nah mereka akan belajar empati juga terhadap sesama manusia, khususnya juga sesama muslim ya. Secara arsitektural kayaknya aku nggak pernah puas ya dengan yang namanya rumah, karena selalu bereksperimen gitu loh, bereksperimen ya terkait dengan rumah. Kalau secara arsitektural ya karena memang itu jadi profesi sendiri. Tapi kalau untuk secara non fisik, alhamdulillah dengan hal yang saya dapatkan hari ini itu udah sangat cukup dan bisa kita syukuri dengan apa yang kita miliki saat ini. Udah sama, alhamdulillah sekarang rumahnya
sangat luas bagi aku sebetulnya untuk membereskan semua itu. Jadi agak kewalahan. Tapi ya udah, alhamdulillah. Pokoknya saya bersyukur atas apa yang segala hari ini aku punya. Ya. Pambayun di masa depan, buat Razes juga di masa depan. Kalau kalian lihat video ini, saya rasa kalau misalkan Palestina juga masih belum merdeka, itu harus dimasukkan dalam agenda hidup kalian. Karena bukan apa-apa, itu bagian dari din kalian, bagian dari agama yang kalian anut. Dadah, dadah, terima kasih. Sampai bye bye gitu, bye bye. Naon. Now.